Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mughferi Rahman Hakim dari Prodi Perbankan Syariah dan dari kelompok KKN Mandiri Syahwahida Itmafah 2020. Dan kali ini saya akan membawakan tema yaitu bullying bagi SMP atau MTS sederajat seperti itu. Kita tahu ya bahwa bullying itu tidak baik banget bagi semua kalangan, bagi anak-anak, bagi orang dewasa. Bullying itu bagiku seperti kita membuli seseorang tanpa disadari, itu efeknya sangat fatal banget bagi seorang yang sering dibully itu. Dan bullying sendiri itu ialah tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka, seperti itu ya. Dan dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental, atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan. Orang tua sering tidak menyadari anaknya menjadi korban bullying di sekolah. Kebanyakan itu ya, seorang yang telah dibully itu jarang banget terbuka kepada seorang yang lain. Contohnya, si A di sekolah itu dibully, dan efek dari bullying itu, orang itu akan berdiam, tidak mau membagikan pikiran atau yang sedang dialami itu. Itulah salah satu efek dari korban bullying, tidak berani untuk melaporkan. Bentuk yang paling umum dari bentuk penindasan atau bullying di sekolah ialah pelecehan verbal yang bisa datang dalam bentuk ejekan, menggoda, atau meledek dalam penyebutan nama. Jika tidak diperhatikan, bentuk penyalahgunaan ini dapat meningkat menjadi teror fisik seperti menendang, meronta-ronta, dan bahkan sampai fatal ini pemerkosaan seperti itu. Mengapa anak-anak melakukan bullying di sekolah? Nah, ini pasti kami ingin tahu ya. Biasanya pelaku memulai bullying di sekolah pada usia muda dengan melakukan teror pada anak laki-laki dan perempuan secara emosional atau intimidasi psikologis. Anak mengganggu karena berbagai alasan. Biasanya karena mencari perhatian dari teman sebaya dan orang tua mereka, atau juga karena mereka merasa penting dan merasa memegang kendali. Dan banyak juga bullying di sekolah dipacu karena meniru tindakan orang dewasa atau program televisi. Biasanya ya, kalau yang saya mengerti mengenai bullying itu ya, anak kok bisa melakukan bullying itu ketika seorang itu telah banyak menonton film yang berbau kekerasan seperti action. Di luar negeri itu banyak banget film yang melakukan kekerasan. Itulah salah satu yang menyebabkan tindakan bullying dan yang paling ditiru oleh anak-anak. Dan efek dari bullying di sekolah itu sendiri yaitu penindasan memiliki efek jangka panjang pada korban dan si penindas itu sendiri. Untuk korban, perlakuan itu merampas rasa percaya diri mereka. Untuk pelaku bullying, efeknya ialah menjadi kebiasaan dan kenikmatan untuk meningkatkan ego mereka seperti itu. Ketakutan dan trauma emosional yang diberi si korban dapat memicu kecenderungan untuk putus sekolah. Beberapa anak-anak yang terbiasa melakukan bullying di sekolah akhirnya dapat menjadi orang dewasa yang kejam atau penjahat seperti itu. Biasanya kalau ada orang tua melakukan KDRT atau melakukan kekerasan pada anaknya sendiri, anak kandungnya itu biasanya itu dari dulunya itu sering membuli. Itu dari karakter dari si kecil itu. Kalau si kecil itu suka membuli seorang, pasti dewasanya itu pasti saat sudah berkeluarga pasti akan melakukan kekerasan kepada istri maupun anak maupun saudara atau yang lain seperti itu. Dan ini apa yang perlu diperhatikan, korban tidak akan mengeluh karena takut menerima reaksi dari si pengganggu. Namun mereka biasanya menunjukkan beberapa gejala seperti bapak ini. Yang pertama, kesulitan tidur itu pasti korban bullying. Yang kedua, kesulitan menaruh perhatian di kelas atau kegiatan apapun. Karena efek dari bullying itu, seorang akan merasa tidak berani untuk menunjukkan dirinya kepada seorang lain, lebih banyak berdiam diri karena itu efek bullying. Yang ketiga, sering membuat alasan untuk bolos sekolah. Nah, itu pasti. Yang keempat, tiba-tiba menjauhkan diri dari aktivitas yang disukai sebelumnya seperti naik bus, sekolah, atau mengunjungi tempat bermain. Itulah sangat fatal banget efek dari bullying itu. Dan 5, tempat gelisah, lesu, dan putus asa terus-menerus. Nah, itulah salah satunya. Dan bagaimana melindungi anak Anda dari bullying? Yang pertama, mencari bantuan sekolah. Dengan meningkatkan jumlah kekerasan di sekolah baru-baru ini, sangatlah penting bagi kita untuk menanggapi kekhawatiran anak dengan terus-menerus, dengan serius ya. Selidiki apakah bullying yang diterima masih dalam batas wajar atau Anda harus membahas dengan guru. Nah, kalau ini dari aku sendiri ya, kalau bullying itu sudah melewati batas, sebaiknya laporin aja ke pihak yang berwajib. Yang pertama, konsultasikan dulu pada guru, setelah itu langsung proses aja dengan pihak yang berwajib, biar yang membullying itu
biar dapatkan rasa jera. Dan ini yang bisa saya sampaikan mengenai bullying bagi SMP atau MTS. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. And for more videos, UBI.